Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Hari ini saya akan bawakan pesan firman Tuhan dengan judul True Spirituality atau kerohanian sejati. Bolehkah sama-sama kita katakan judul firman Tuhan sore ini? 1, 2, 3. True Spirituality atau kerohanian yang sejati. Nah, hampir semua orang Kristen di dunia ini saya rasa setuju atau sepakat bahwa pertumbuhan rohani adalah sangat penting. Betul saudaraku ya? Kita semua percaya bahwa pertumbuhan rohani dalam kehidupan kekristenan kita itu sangatlah penting. Kita tidak boleh menjadi bayi rohani yang mudah dipengaruhi oleh arus dunia yang menyesatkan. Kita perlu bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, masalahnya saudaraku, banyak orang seringkali salah dalam mengartikan spiritualitas atau kerohanian. Banyak orang berkata, oh spiritualitas atau kerohanian itu adalah agama. Oh itu adalah sebuah ritual atau liturgi dalam ibadah. Ada yang berkata, oh spiritual itu orang yang rohani itu orang yang penampilannya dari luar kelihatan rohani. Memakai mungkin atribut keagamaan. Misalnya kalau orang Kristen pakai kalung salib, betul ya? Kalung salib, anting salib, ya kan? Baju salib, ya daleman salib. Semua, wah pakai yang gede-gede. Wah, terus kita pikir, wah ini orang rohani banget nih. Dari mana? Kalung salibnya gede. Ya makin gede makin roh. Ya, itu kata saudara bukan kata saya ya. Nah tapi seringkali kita tertipu kan. Oh pakai kalung salib gede. Ternyata hidupnya amburadul. Hidupnya berantakan. Nah saudara, ternyata kerohanian sejati bukanlah tentang penampilan luar. True spirituality atau kerohanian sejati bukanlah tentang penampilan luar kita, melainkan tentang siapa diri kita di dalam. Saya ulang, kerohanian sejati bukanlah penampilan luar kita, tapi melainkan tentang siapa diri kita di dalam. Yesus sering kali menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara bisa baca dalam Injil Matius pasal 23. Mereka adalah orang yang kelihatannya rohani, orang yang kelihatannya orang yang suci, orang yang kudus. Mereka berpuasa dan mereka sengaja menunjukkan muka yang lesu, muka yang muram supaya orang tahu mereka lagi puasa. Mereka sengaja suka berdoa di pinggir-pinggir jalan dengan suara yang keras, doa yang panjang-panjang. Supaya orang dengar, wah ini orang rohani nih doanya bagus banget, doanya panjang. Mereka suka memberikan persembahan supaya dilihat banyak orang. Tapi Yesus menegur mereka, bahkan Yesus mengecam mereka. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Kelihatannya rohani. Tapi adalah orang-orang yang munafik. Hati mereka jahat, hati mereka kotor, hidup mereka kejam. Firman Tuhan berkata mereka memeras janda-janda dan melakukan banyak dosa dan kejahatan. Yesus berkata mereka ini seperti kuburan yang dilabur putih. Dari luar tampak bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran. Hari ini kita belajar bahwa kerohanian yang sejati bukan tentang penampilan luar. Jangan tertipu dengan penampilan luar. Belum lama ini kita dikejutkan dengan sebuah berita. Kalau saudara mengikuti beberapa bulan yang lalu. Ada sebuah berita dan juga video yang beredar. Bagaimana seorang pendeta yang ada di sebuah kota di Surabaya. Melakukan apa? KDRT terhadap istrinya. Kalau saudara pernah lihat videonya, saya pernah lihat saudaraku. Itu suaminya gebukin istrinya kayak gebukin maling. Pakai tongkat besi, dia hajar. Anaknya berusaha memisahkan, anaknya didorong, dikejar, istrinya lari dikejar. Dan istrinya ternyata sering digebukin. Istrinya sengaja rekam pakai handphone diam-diam supaya jadi barang bukti. Dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Dan waktu saya nonton berita ini dan berita menjadi viral, media mulai meliput. Dan ternyata bapak ini adalah seorang pendeta. Ada sebuah video menampilkan dia di gerejanya lagi melayani Tuhan. Dia berlutut, angkat tangan. Wah nyembah Tuhan, kelihatan rohani saudara. Dia doa tumpang tangan sama jemaat. Kelihatan rohani. Tangan yang sama. Tangan yang menyembah Tuhan, tangan yang berdoa buat jemaatnya. Tangan yang sama dia pukul istrinya. Saudara, jangan tertipu dengan penampilan luar. Kerohanian sejati bukan bicara tentang penampilan luar kita. Tapi tentang apa, siapa kita yang ada di dalam. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang memiliki kerohanian yang sejati. Saudara mau belajar?
Dan sambil kita belajar, kita mau introspeksi diri kita ya. Saya juga, kita belajar sama-sama. Apakah kita sudah memiliki kerohanian yang sejati? Yang pertama, kerohanian sejati berakar dari hubungan dengan Allah. Kerohanian sejati berakar dari hubungan dengan Allah. Mari kita baca dari Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata kerohanian sejati bukan bicara tentang penampilan luar. Kerohanian sejati juga bukan hanya bicara tentang mengikuti aturan agama atau legalisme. Banyak orang saat ini orang yang mengaku dirinya beragama dan dia berusaha menjadi rohani dengan cara apa? Mengikuti semua aturan agamanya masing-masing. Setiap agama punya aturan berbeda-beda. Dan ketika ada aturan yang hukumnya wajib, maka mereka berusaha melakukan, mengikutinya. Karena mereka berpikir dengan menjalankan semua aturan atau ritual keagamaan, mereka menjadi orang yang rohani. Mereka menjadi orang yang suci. Mereka menjadi orang yang kudus. Dan ironisnya, banyak orang Kristen juga berpikir demikian. Kalau boleh jujur, berapa banyak dari kita seringkali masih berpikir, hari Minggu tuh saya harus ke gereja. Kalau saya nggak ke gereja, nanti Tuhan marah. Nanti Tuhan hukum saya. Oh, saya kalau ibadah saya harus memberikan persembahan. Kalau saya gak kasih persembahan, saya gak kasih persepuluhan, Tuhan gak berkatin saya. Oh, saya harus ikut doa puasa 21 hari 40 hari. Kalau saya gak ikut doa puasa, nanti Tuhan akan mengutuk saya. Berapa banyak kita terjebak dengan aturan-aturan agama. Legalisme. Padahal kerohanian sejati bukan seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Ini berbicara bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan sekedar aturan agamawi, bukan aktivitas agamawi. Tapi kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bicara tentang kita bersekutu dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah kerohanian yang sejati. Amin saudaraku. Kehidupan rohani mengalir dari keintiman dengan Tuhan melalui doa, penyembahan dan firman. Tanpa itu, saudara gak akan pernah bisa mengalami kehidupan dalam kerohanianmu. Rohanimu akan mati, akan kering. Kalau engkau tidak bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Maka pohon itu tetap hidup dan berbuah. Alkitab seringkali menggambarkan orang yang benar. Atau orang yang punya kerohanian yang sejati. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yeremia 17 ayat 8. Saya baca untuk saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Perhatikan, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa yang membuat pohon itu tetap hijau daunnya dan tetap berbuah? Apa saudaraku? Jawabannya atau rahasianya adalah karena pohon itu merambatkan akarnya ke dalam tanah. Dengan kuat menembus tanah. Mencari sumber air di sungai. Sehingga dia menerima aliran air sungai. Itulah sumber kehidupan bagi pohon itu. Sehingga pohon itu bisa terus bertumbuh. Bahkan menghasilkan buah. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau seorang rindu hidupmu rohanimu bertumbuh. Memiliki kerohanian yang sejati. Engkau harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa, penyembahan dan firman Tuhan setiap hari. Devotion, saat teduh setiap hari. Bersekutu dengan Tuhan. Karena tanpa itu kau akan kering dan kau akan mati. Sama seperti pohon gak dapat sumber air kehidupan. Dia akan kering dan mati. Demikianlah jiwa kita, hidup kita, kerohanian kita. Kalau kita gak melekat sama Tuhan, Yesus yang adalah sumber kehidupan. Dialah sumber air kehidupan yang kekal. Ketika kita melekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan setiap hari. Maka saya percaya kehidupan rohani kita akan terus bertumbuh. Bahkan menghasilkan buah. Setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Itu yang pertama.
Jadi kerohanian sejati berakar dari hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kerohanian sejati mengubah hati atau pikiran. Kerohanian sejati mengubah hati atau pikiran. Kita lanjutkan Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Saudara, kerohanian sejati itu pasti akan mengubah hati dan pikiran seseorang. Setuju? Yang setuju boleh anggukan kepala saudara. Orang yang memiliki kerohanian sejati, hidupnya pasti berubah. Dimulai dari mana? Pikiran, hati. Dalam bahasa Yunani terjemahan aslinya dikatakan pembaharuan budi itu menggunakan kata metanoia. Metanoia artinya pola pikir atau mindset. Nah, dalam bahasa anak Gen Z sekarang adalah POV, ya, point of view, sudut pandang. Orang yang mengalami kerohanian sejati, dia pasti akan berubah pola pikirnya. Itu mengubah pemikirannya, keinginannya, dan prioritas dalam hidupnya. Kita akan melihat dalam Alkitab ada 2 contoh murid Yesus yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah 12 murid atau 12 rasul yang pertama yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia hidup bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dia tidur bersama dengan Yesus. Dia makan bersama dengan Yesus. Dia melayani bersama dengan Yesus. Tapi apakah Yudas Iskariot memiliki kerohanian sejati? Walaupun tiap hari sama Yesus loh. Ternyata Yudas tidak memiliki kerohanian sejati. Dari mana kita tahu? Dia menjual Yesus. Dia mengkhianati Yesus demi 30 keping uang perak. Yudas tidak memiliki kerohanian sejati. Kenapa? Hatinya, pikirannya belum berubah. Hati dan pikiran masih dikuasai oleh uang dan keserakahan. Berbeda dengan Paulus, rasul yang kedua. Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Melihat Yesus secara fisik, face to face, gak pernah. Karena Paulus dipanggil ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi Paulus mengalami atau memiliki kehidupan rohani yang sejati. Dari mana kita tahu? Karena Paulus mengalami perubahan pola pikir. Bahkan Paulus itu setia sampai akhir hidupnya di tengah segala penderitaan, penganiayaan. Dia setia sampai akhir hidup memberitakan Injil. Filipi 3 ayat 7-8 berkata, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini perkataan yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus yang mengalami perubahan yang sangat radikal, perubahan yang ekstrim. Kalau seorang baca kisah hidup latar belakang Rasul Paulus, sebelum dia bertobat dia adalah seorang Yahudi yang mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya murid-murid Yesus, bahkan membunuh murid Yesus. Hidupnya waktu itu begitu menyakiti, menganiaya orang-orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Itu tandanya Paulus memiliki kerohanian yang sejati. Dimulai dari mana? Pola pikirnya berubah. Dikatakan apa yang dulu dianggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sebagai kerugian. Dulu dia berpikir kalau dia mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya murid-murid Yesus, dia sedang membela agamanya. Karena Paulus adalah seorang Yahudi yang taat. Dia pikir waktu dia sedang jihad gitu saudaraku ya, kira-kira ya. Dia pikir itu adalah keuntungan bagi dia. Dia juga waktu itu mungkin punya posisi yang cukup tinggi dalam kaum orang Yahudi. Orang yang cukup dipandang. Tapi sekarang Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap sebagai kerugian. Bahkan aku menganggap sebagai sampah. Saudara, dalam bahasa aslinya itu bukan sampah. Itu adalah kotoran manusia, mohon maaf. Artinya Paulus begitu jijik dengan hidupnya yang lama. Karena dia tahu bahwa pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Itu sebabnya dia bisa tetap bertahan. Di tengah penderitaan, penganiayaan, dia memberitakan Injil. Dia ditangkap, dia digebukin, dia dipenjara. Bahkan sampai akhirnya dia digantung, dipenggal kepalanya.
Dia tetap setia, kenapa? Karena dia tahu tujuan hidupnya sudah berubah. Bukan lagi di dunia ini. Bahkan dalam ayat yang lain dia berkata, penderitaan yang aku alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima kelak. Itu yang membuat Paulus mengalami perubahan pola pikir. Dari seorang yang Saulus, yang jahat, yang minoritas, menjadi seorang Rasul Paulus yang begitu berkobar-kobar memberitakan Injil demi nama Yesus. Saudara, hari ini pertanyaan buat kita. Mungkin kita sudah lama jadi orang Kristen. Kita sudah lama ke gereja. Mungkin dari kecil kita sudah sekolah minggu. Mungkin kita sudah dibaptis. Bahkan mungkin kita sudah melayani Tuhan. Tapi apakah kita sudah mengalami perubahan pola pikir? Atau hidup kita masih sama seperti dulu? Masih mengejar hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jahat. Bagi dunia itulah keuntungan. Kekayaan, popularitas, ketenaran. Tapi hari ini Tuhan mau setiap kita mulai mengalami perubahan pola pikir. Karena orang yang memiliki kerohanian sejati adalah orang yang mengalami perubahan pola pikir. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Yang kedua, orang yang memiliki kerohanian sejati juga akan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara boleh baca, bantu saya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang memiliki kerohanian sejati, pertama dia mengalami perubahan pola pikir, mindsetnya berubah. Lalu apa? Dia mulai menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh dia bicara apa, saudaraku? Buah-buah roh bicara perubahan hidup kita, ya, perilaku kita. Dulu sebelum kenal Tuhan, mungkin kita banyak melakukan dosa dan hidup dalam dosa dan kejahatan. Tapi setiap kita mengenal Tuhan, perilaku kita berubah, karakter kita berubah. Jadi orang yang penuh dengan kasih, bukan pemarah lagi. Orang yang pengampun, bukan lagi yang pendendam. Orang yang suka menolong, bukan orang yang egois. Inilah buah-buah roh. Tapi masalahnya seringkali banyak orang Kristen, kita hanya sibuk mengejar karunia roh. Oh, saya mau bisa bernubuat. Saya mau bisa mempunyai karunia, membuat mujizat. Saya mau punya karunia untuk berbahasa roh. Seringkali kita sibuk mengejar karunia-karunia roh. Tapi kita lupa untuk menghasilkan buah-buah roh. Dengarkan saya sore hari ini. Kerohanian sejati bukan diukur dari berapa banyak karunia roh yang kita miliki. Tapi dari berapa banyak buah roh yang kita hasilkan. Setuju saudaraku? Kerohanian sejati bukan diukur dari berapa banyak karunia roh yang kita miliki. Banyak orang kejar karunia roh, kenapa? Kelihatannya keren. Ya kan, bisa bernubuat, bisa buat mujizat, keren, bisa bahasa roh dan sebagainya, keren. Tapi berapa banyak yang mau hidupnya berbuah, menghasilkan buah roh? Gak banyak, saudara. Tapi hari ini saya percaya Tuhan mau setiap kita memiliki kerohanian sejati. Bukan hanya kita sibuk mengejar karunia roh, tapi kita mau menghasilkan buah-buah roh. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Ada seorang anak kecil suatu saat dibawa oleh mamanya ke mall. Dan di mall itu dia melihat ada sebuah pohon yang bagus sekali. Daunnya hijau, pohonnya bagus sekali. Lalu dia berkata, "Ma, aku mau pohon itu. Mama tolong beliin, aku mau pohon itu." Lalu mamanya berkata, "Nak, ini pohon plastik. Ini bukan pohon sungguhan. Ini gak bisa bertumbuh." Nah, terus mamanya tiba-tiba ajak anaknya keluar dari mall. Di luar mall dia melihat sebuah pohon yang hidup, pohon yang asli, saudara. Tapi pohonnya itu nggak bagus seperti pohon yang di dalam mall. Karena apa? Daunnya ada yang kuning, ya, ada yang coklat, nggak seperti hijau seperti di mall. Lalu mamanya berkata, "Nak, meskipun pohon ini tidak sebagus yang di dalam mall, tapi inilah pohon yang asli." Kenapa? Karena pohon ini bisa bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, saudaraku. Jangan hanya tampak rohani di luar, tapi tidak bertumbuh dan berbuah. Hari ini Tuhan mau setiap kita memiliki kerohanian sejati dengan cara apa? Kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengetahui seorang memiliki kerohanian sejati? Yang ketiga adalah kerohanian sejati terlihat dalam perbuatan kita kepada sesama. Kerohanian sejati pasti terlihat dalam perbuatan atau tindakan kita kepada sesama. Yakobus 1 ayat 27 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perhatikan kalimat yang pertama, ibadah yang murni. Tadi di Roma 12, ibadah yang sejati. Dikatakan ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kerohanian sejati diungkapkan dalam kasih, belas kasihan dan pelayanan kepada sesama. Bukan hanya sekedar kata-kata. Banyak seringkali kita orang Kristen hanya, iya kesian ya dia ya, kesian ya. Tapi kita gak pernah melakukan sesuatu. Tidak ada tindakan kasih yang nyata, saudaraku. Ya, zaman sekarang disebutnya NATO, no action, talk only. Atau OMDO, omong doang. Tapi kerohanian sejati itu diungkapkan dalam kasih, belas kasihan dan pelayanan kepada sesama. Nah, kata mengunjungi dalam ayat ini dari kata Yunani itu adalah episkeptomai. Yang artinya mengunjungi, menyelidiki, mengawasi, memperhatikan, memeriksa dengan seksama dan berinvestasi di dalamnya. Artinya bukan sekedar kita visit, datang, berkunjung. Tapi kita benar-benar sungguh memperhatikan orang itu. Memeriksa dengan detail apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Ini yang dimaksud dengan mengunjungi. Nah, kita bisa belajar dari ayat ini. Yakobus memberikan dua prinsip yang mendefinisikan isi dari ibadah yang murni atau kerohanian yang sejati. Yang pertama adalah kasih yang sungguh-sungguh terhadap mereka yang memerlukan pertolongan. Di zaman perjanjian baru anak-anak yatim dan janda-janda hampir tidak ada peluang untuk mencari nafkah. Karena pada zaman itu biasanya yang bekerja adalah suami, kepala keluarga atau ayah, seorang ayah. Jadi ketika suami kepala keluarga ini meninggal, maka istrinya jadi janda, anaknya jadi piatu, dan mereka gak bekerja. Mereka gak punya nafkah, mereka gak punya penghasilan. Dan disitulah Rasul Yakobus menasihatkan kepada orang Kristen pada masa itu. Untuk mulai memperhatikan janda-janda, memperhatikan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Orang Kristen diharapkan untuk menunjukkan kepedulian dan kasih yang ditunjukkan Allah terhadap orang-orang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul Yakobus mengajarkan untuk memelihara kekudusan kita di hadapan Allah. Yakobus mengatakan bahwa kasih terhadap sesama harus disertai kasih terhadap Allah yang terungkap dalam cara pemisahan dunia, cara dunia ini yang penuh dengan dosa. Kasih terhadap sesama harus disertai oleh kekudusan di hadapan Allah. Karena kalau tidak demikian, itu bukanlah kasih yang sejati. Jadi ketika saudara mau membantu orang, mau mengasihi seseorang, itu gak bisa dipisahkan, saudara harus mengasihi Tuhan dulu. Karena kalau saudara gak mengasihi Tuhan dulu, saudara akan sulit mengasihi sama. Akan banyak modus, akan banyak agenda, akan banyak motivasi terselubung. Saudara mengukur, apa pentingnya nih gue bantu dia, apa untungnya buat gue bantu dia. Kalau kita gak punya kasih pada Tuhan. Suatu hari ada seorang suami, ya, suami ini suka sekali berkunjung ke rumah temannya satu gereja yang kebetulan adalah seorang janda. Seminggu bisa 3-4 kali saudara, bawa makanan lah, bawa hadiah lah, kadang kasih uang gitu kan. Nah sampai istrinya nih bingung dan kesel. Pak, kenapa sih kamu, mama perhatikan seminggu bisa 3-4 kali, sering banget ke rumah janda itu. Ya kan, kebetulan jandanya misalnya namanya Cialing misalnya ya. Mohon maaf ya namanya Cialing. Nah, kenapa sih kamu suka ke rumah Cialing? Wah cemburu dong istrinya kan. Terus suami bilang gini, "Mah, Papa ini sedang menggenapi firman Tuhan. Papa sedang melakukan firman Tuhan yang Pastor Dennis katakan." Bawa nama saya lagi. Harus mengunjungi janda-janda, membantu janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu kesian loh Ma Cialing, dia udah janda mah, gak ada suaminya. Ya janda gak ada suami lah, ya kan. Kesian, papa mau bantuin dia. Terus mamanya ngomong, istri ngomong, iya Pak, tapi nggak gitu juga, bukan janda kembang kali gitu loh. Ternyata Cialing janda kembang, saudara. Nah ini artinya apa? Suaminya di satu sisi mau membantu, mengasihi, tapi dia nggak menjaga hidupnya dari kekudusan. Nah nggak bisa. Ya Tuhan mau kita membantu sesama dengan kasih, dan kita juga menjaga kekudusan. Artinya kita mengasihi Tuhan juga. Nah Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Kerohanian sejati adalah ciri atau tanda seorang murid Yesus yang dinyatakan dengan cara saling mengasihi satu sama lain. Kalau kita berkata saya murid Yesus, visi gereja kita menjadikan setiap jemaat murid Yesus. Kalau saya berkata saya murid Yesus, tandanya apa saudaraku? Kita harus saling mengasihi. Itulah tanda seorang murid Yesus yang punya kerohanian sejati, yaitu dia saling mengasihi. Di Alkitab ada sebuah cerita yang luar biasa. Saudara bisa baca nanti di rumah dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Tentang seorang wanita yang bernama Dorcas atau Tabita. Alkitab menceritakan bahwa Dorcas ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dan ketika Dorcas sakit lalu meninggal, banyak sekali janda-janda yang datang melayat. Mereka menangisi kematian Dorcas. Lalu mereka sambil membawa baju-baju yang dulu dibuat oleh Dorcas sewaktu Dorcas hidup. Artinya apa saudaraku? Dorcas sangat memperhatikan kehidupan janda-janda di kota Yope. Dorcas hanya disebut di pasal itu saudaraku. Hanya berapa ayat saudaraku. Gak banyak, namanya gak terkenal saudaraku Dorcas. Mungkin Dorcas bukan pengkhotbah yang hebat seperti Rasul Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dorcas mungkin bukan penginjil hebat seperti Rasul Paulus yang membangun banyak gereja di seluruh dunia. Tapi saya mau katakan, Dorcas yang pasti adalah seorang murid Yesus. Walaupun dia gak terkenal. Tapi saya pastikan Dorcas adalah murid Yesus. Dari mana kita tahu? Dia mengasihi orang-orang di situ, di kota itu. Dorcas begitu mengasihi dan memperhatikan para janda di sana. Itulah ciri seorang murid Yesus yang memiliki kerohanian yang sejati. So hari ini kita belajar bahwa kerohanian sejati bukan tampilan luar. Kerohanian sejati bukan ketika kita banyak melakukan kegiatan keagamaan. Tapi kerohanian sejati berakar dari hubungan dengan Allah. Ketika seorang melekat dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Maka seorang akan mengalami kerohanianmu hidup, bertumbuh dan berbuah. Ketika seorang memiliki kerohanian sejati, seorang akan mengalami perubahan pola pikir. Apa yang dulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap sebagai kerugian. Ketika saudara memiliki kerohanian sejati, saudara akan menghasilkan buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup menjadi berkat. Dan yang terakhir, ketika saudara memiliki kerohanian sejati, tandanya adalah saudara mengasihi sesamamu. Orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam lingkunganmu. Saudara mulai mengasihi mereka. Karena itulah tanda kita sebagai murid Yesus. Pemain musik siapkan diri, saya mau tutup dengan sebuah quote. True spirituality is not a religion, but a relationship. Not an outward appearance, but an inner transformation. And not just a belief, but a life lived in love for others. Kerohanian sejati bukanlah agama, melainkan hubungan. Bukanlah penampilan lahiriah, melainkan transformasi batinia. Dan bukan sekedar percaya, melainkan hidup yang dijalani dalam kasih kepada sesama. Hari ini saya berdoa kita semua sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sore hari ini menjadi cermin dalam hidup kita. Apakah kita sudah memiliki kerohanian sejati? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Dengan hubungan yang berakar, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya berdoa kita bukan hanya menjadi pohon-pohon palsu, pohon-pohon plastik yang indah dari luar. Tapi gak pernah bertumbuh dan berbuah. Tapi biarlah kita menjadi pohon-pohon yang hidup, yang bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku.